Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Zakiatunida dengan NIM 20190030056. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jihad dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas B. Sebelumnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang tentunya akan mencakup seluruh materi tentang jihad. Yang pertama, pengertian jihad, baik menurut bahasa, menurut pandangan para ahli, dan menurut agama Islam. Yang kedua, problematika jihad di era modern. Yang ketiga, jihad yang bagaimana yang dapat dilakukan di masa globalisasi. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu latar belakang dari masalah. Jihad dalam sejarah umat Islam sejak awal sering digunakan untuk melegitimasi perjuangan atas nama agama. Makna dominan yang sering kita temukan adalah mengacu pada kekuatan militeristik. Jihad seharusnya juga dapat dipahami dengan pengertian moral dan spiritual, dan bukan semata-mata dalam pengertian militeristik atau fisik saja. Menurut Rumaidi 2008-132, jihad yang sering kita dengar dan diketahui oleh masyarakat luas adalah berjuang, sedangkan berjuang sendiri juga memiliki arti yang luas. Tetapi kebanyakan orang mengartikan bahwa jihad merupakan suatu kegiatan yang selalu berhubungan dengan bom, radikalisme, peperangan, dan terorisme. Dalam situasi ini, masyarakat masih belum terbuka dengan adanya iptek yang dengan mudahnya dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dan tentunya telah tersebar di seluruh dunia. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian jihad. Jihad secara bahasa atau etimologis, jihad berarti bersungguh-sungguh, dan menurut pengertian syariah atau istilah agama, jihad memiliki makna luas, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Di zaman modern ini, kata jihad banyak disalahartikan oleh masyarakat luas. Jihad tidak selalu berhubungan dengan peperangan, perpecahan, atau pertumpahan darah. Kemudian, pengertian yang ketiga, menurut para ulama fikih atau fuqaha, jihad memiliki banyak makna dan bentuknya pun sungguh beraneka ragam. Antara lain, jihad melawan nafsu, jihad melawan setan, dan jihad melawan musuh. Sejalan dengan itu, cendekiawan muslim Profesor Dr. Haji Aziumardi Azra menegaskan, jihad terbagi dua. Jihad akbar yakni jihad melawan hawa nafsu yang bisa tidak terkendali di dalam diri setiap muslim, dan jihad asghar yakni perang melawan musuh-musuh Islam dan muslimin. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Materi yang kedua yaitu problematika jihad. Karena dengan memaknai jihad sebenarnya agama pun jadi sudah dikerjakan. Rohimi tertutur secara utuh menuturkan jihad dari A sampai Z, bahkan membuka pikiran kita tentang esensi jihad sesungguhnya. Tidak seperti kebanyakan orang membayangkan jihad itu menyeramkan seperti pelaku teror dan bom bunuh diri. Rohimi juga bicara tentang kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan telah melanda umat berkepanjangan. Fenomena ini semakin diperparah oleh perpecahan di kalangan umat, arogansi elit politik Islam, dan munculnya segelintir golongan yang melancarkan aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan jihad dan mengatasnamakan agama Islam. Kita harus menolak pemikiran tentang jihad yang identik dengan merebut atau menghapus kekuasaan politik dengan cara kekerasan, karena ini telah menyempitkan makna jihad dan
tidak memiliki strategi dakwah jangka panjang. Jihad yang harus dipahami secara universal, strategis, dan benar sehingga memberikan solusi dari kesemrawutan yang nyaris tak ada ujungnya. Futurolog ahli masa depan Muslim terkemuka asal Pakistan, Ziauddin Sardar, menegaskan, jihad dalam era modern yang serba global ini sebenarnya kita juga bisa berjihad. Tentunya jihadnya bukan dengan senjata atau bom. Kita sebagai umat muslim sudah saatnya memiliki semangat baru dan menggunakan kata jihad seperti jihad al-dakwah, jihad al-tarbiyah, jihad bi al-lisan, jihad bi al-qalam, yakni jihad dengan perantara lisan dan pena, serta jihad intelektual. Jihad dapat pula dilakukan dengan harta benda yang disebut dengan jihad bi al-alam, merupakan upaya yang terarah dan terus-menerus untuk menciptakan perkembangan Islam. Itulah yang disebut jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah. Jihad dalam konteks sekarang adalah perwujudan dari upaya mobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, maupun sumber daya alam, teknologi, dan kelembagaan. Pembahasan berikutnya yaitu jihad di era globalisasi. Jihad di era globalisasi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat dan dengan mudahnya seluruh manusia dapat mengakses berbagai hal. Globalisasi juga membuat banyak budaya asing masuk dengan mudahnya sehingga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Zaman telah berganti yang mana esensi dari suatu agama ataupun norma-norma yang tergantung dalam Islam mengalami revolusi sebab aspek alam dalam kehidupan yang mempengaruhi manusia yang menuntut manusia berubah dengan adanya kearifan lokal. Pada masa milenial sekarang, eksistensi dari suatu makna jihad telah berubah dengan peran menyebarkan pesan perdamaian dan dengan upaya penuntut ilmu setinggi mungkin guna menjauhkan diri dari ketertinggalan di mana intelektualitas manusia semakin tinggi. Kemudian bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Jihad memiliki banyak makna karena jihad memiliki makna yang luas, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang tidak semua jihad harus berhubungan dengan perang, bom bunuh diri, dan yang melibatkan banyak darah. Jihad zaman Rasulullah yaitu memerangi orang-orang kafir, sedangkan jihad di masa modern ini ialah melawan diri sendiri, dalam arti tidak menuruti hawa nafsu, mengontrol, dan dapat menyaring budaya yang masuk akibat dampak kemajuan iptek. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.